Perjanjian internasional adalah suatu kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak di bawah hukum internasional. Sedangkan menurut Jeremy Bentham, seorang pencetus istilah perjanjian internasional pada tahun 1780. Jeremy Bentham mengatakan bahwa perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara. Sedangkan menurut Mukhtar Kumatjaya, perjanjian internasional adalah perjanjian antar bangsa yang memiliki tujuan tertentu yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam hal ini, negara melakukan perjanjian internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam melakukan perjanjian internasional, terdapat dasar-dasar negara melakukan perjanjian internasional. Dan dasar-dasar tersebut terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama yaitu natural resource. Natural resource berhubungan dengan sumber daya alam. Pada dasarnya, tidak semua negara memiliki kelengkapan dalam sumber daya alam. Misalkan, ada beberapa negara yang tidak memiliki laut sama sekali. Yang kedua, ada beberapa negara yang kekurangan dalam bidang teknologi. Ada beberapa negara yang kekurangan dalam bahan-bahan untuk dikonsumsi di kehidupan sehari-hari. Misalkan, saya mengambil contoh perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara maju dengan negara berkembang. Negara maju di sini yang memiliki kelengkapan dalam teknologi. Misalkan, Samsung diproduksi di Korea dan Indonesia melakukan perjanjian perdagangan di bidang Samsung. Yang kedua yaitu national interest atau kepentingan negara. Suatu negara melakukan kerjasama atau perjanjian internasional dikarenakan untuk mencapai national interest atau kepentingan negaranya. Misalkan, Amerika Serikat melakukan perjanjian internasional dengan Jepang karena ingin memperbaiki hubungan dengan Jepang. Jepang merupakan mitra dari Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Pada dasarnya, tidak semua negara memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Maka dari itu, terbentuklah suatu negara berkembang dan negara maju. Negara maju merupakan negara yang memiliki GDP, PDB, pertumbuhan ekonominya yang tinggi. Sedangkan negara berkembang merupakan negara yang memiliki GDP, PDB-nya rendah, dan tingkat penganggurannya tinggi, serta tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya pun rendah. Oleh sebab itu, negara melakukan perjanjian internasional untuk mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti salah satunya yaitu negara melakukan perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dengan Korea Selatan di bidang elektronik yaitu Samsung. Yang keempat, solving dan helping. Biasanya, suatu negara melakukan perjanjian internasional dikarenakan adanya faktor kedekatan. Misalkan, Indonesia dengan Jepang merupakan negara yang tergabung dalam organisasi G20. Jepang merasa sudah berkeluarga, sudah bermitra dengan Indonesia. Oleh sebab itu, Jepang menawarkan bantuan pendidikan, lingkungan, dan berbagai bidang lainnya kepada Indonesia. Jepang menunjukkan tingkat kepeduliannya kepada negara Indonesia. Oleh sebab itu, negara Indonesia dan Jepang melakukan perjanjian di bidang bantuan luar negeri. Yang kelima, yaitu peace. Biasanya suatu negara melakukan perjanjian internasional untuk menciptakan yang namanya perdamaian dan keamanan. Sebagai contoh, di kawasan Asia Timur terdapat salah satu negara yang memiliki nuklir, di mana nuklir dapat membahayakan negara di kawasan Asia Timur. Dan hal tersebut mengancam negara di kawasan Asia Timur. Oleh sebab itu, negara di kawasan Asia Timur dan Korea Utara melakukan perjanjian di bidang nuklir agar dapat menciptakan perdamaian dan keamanan negara di kawasan Asia Timur. Dasar-dasar negara melakukan perjanjian internasional ada 5. Yang pertama, natural resource. Yang kedua, national interest. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, helping and serving. Yang kelima, peace. Landasan negara melakukan perjanjian internasional yaitu tertuang dalam Konvensi Wina dan hukum internasional. Selain itu, tata cara negara dalam melakukan perjanjian internasional ada 4. Yang pertama, negosiasi dan perundingan. Yang kedua, penandatanganan. Yang ketiga, pengesahan. Dan yang keempat, pengumuman.